Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid melawan bangsa jin. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Zaman dahulu Islam berkembang sangat pesat ke seantero dunia pada masa Kekaisaran Romawi Bizantium dan Kekaisaran Sasaniyah Persia. Pasalnya kedua kekuatan superpower tersebut dapat ditumbangkan oleh para pejuang muslim dalam kurun waktu 18 tahun. Selanjutnya penaklukan oleh Islam pun terus merambah ke wilayah Eropa, Afrika, dan Asia Tengah. Dalam kurun waktu tersebut, ada beberapa panglima perang umat Islam yang mengukir sejarah dalam dunia Islam. Salah satu panglima hebat itu yakni Khalid bin Walid, sebagai panglima perang yang sangat terkenal. Khalid bin Walid begitu ditakuti pasukan musuh di medan tempur. Ia pun merupakan panglima tempur yang memiliki peranan sangat penting dan tak terkalahkan di sepanjang karirnya. Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan Khalid bin Walid julukan pedang Allah yang terhunus. Khalid sendiri termasuk salah satu keluarga Nabi. Pasalnya, bibi Khalid yang bernama Maimunah merupakan salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Khalid merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Bahkan ia juga menjadi dalang di balik kekalahan yang dialami oleh umat Islam saat perang Uhud. Kala itu Khalid memanfaatkan kelemahan pasukan muslim yang tergiur oleh harta rampasan perang. Saat pasukan muslim turun dari bukit Uhud, Khalid beserta pasukannya pun naik ke atas bukit dan menyerang pasukan muslim yang tersisa. Namun setelah perang tersebut, Khalid justru menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan beriman kepada Allah. Dalam berbagai kesempatan, ia lantas menunjukkan strategi-strategi perang yang berhasil mengalahkan pasukan musuh. Khalid memang sempurna dalam bidang peperangan karena ia merupakan ahli siasat perang, mahir dalam segala senjata, piawai dalam berkuda, dan berkarisma di tengah para prajuritnya. Kendati demikian, Khalid tak pernah sombong dan selalu rendah hati meski berada dalam puncak popularitas. Dalam suatu kesempatan, ia pernah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju Nakhlah guna menghancurkan patung berhala bernama Uzza. Patung Uzza merupakan patung paling besar yang disembah oleh Bani Kinanah dan Bani Muhdar. Setelah tiba di Nakhlah, Khalid beserta pasukannya dengan mudah menghancurkan patung berhala tersebut. Mereka lantas melaporkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Tufail beliau bercerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke daerah Nakhlah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samurah. Khalid pun lantas menebang ketiga buah pohon tersebut. Ketiga buah pohon tersebut terletak di dalam sebuah rumah. Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu Khalid menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Kembalilah karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya ia kembali. Tatkala para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia saat itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabetkan pedang ke arah jin perempuan Uzza sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Nah, itu baru Uzza." Sahabat Pena Pencari Hikmah, diketahui selama menjadi pemimpin pasukan muslim, Khalid telah ikut lebih dari 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan tak pernah kalah.
Dalam biografinya, Khalid adalah orang paling gigih dalam berperang. Namun beliau wafat di atas tempat tidur karena sakit, bukan di medan tempur. Begitulah kehendak Allah kepadanya. Tentunya Khalid bukanlah panglima perang sembarangan. Bukan hanya manusia yang sanggup ia kalahkan dalam perang. Bahkan jin Uzza pun yang pada hakikatnya tak bisa dilihat manusia berhasil ia lihat dan ia hancurkan. Maka layaklah gelar pedang Allah yang diberikan Rasulullah kepadanya, karena setiap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bukan perkataan sembarangan. Selain itu, karamah lain yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Khalid sebagai panglima perang pasukan Muslim yang selalu memang tanpa memandang lawannya itu dari golongan jin ataupun golongan manusia adalah kebal terhadap racun. Diriwayatkan Abu Ya'la Al-Baihaqi dan Abu Nuaim dari Abu Safar, ketika orang-orang memperingatkannya, waspadalah terhadap racun, jangan minum suguhan orang-orang asing. Namun Khalid bin Walid menjawab, berikan racun itu kepadaku. Kemudian ia mengambil minuman racun itu lalu meneguknya sambil membaca basmalah dan tidak terjadi sesuatu pun yang membahayakannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.